lihat anaknya tulang punggung ditahan, mak sampai amunisi mak lihat keluar. Saking ya mak ya, sabar mak. Yakin aja pasti ada jalan mak. Sebelumnya Aa sama Abi sama Umi sebelumnya sudah pernah membaca belum berita yang beredar gitu? Kalau baca secara persis, sebenarnya kami ini kan nggak mau ikut campur. Iya betul. Selama ini kami nggak pernah ikut campur, kan? Nggak ada laporan apapun, nggak pernah ada tuduhan apapun. Gitu kan. Kebetulan apa namanya? Ya kami tahu ada berita di apa namanya? Yang di sini. Iya. Gerbang. Iya betul. Ya dia datang ke sini pertama tujuannya mau minta maafnya karena waktu itu dia pernah datang dengan Jul waktu itu membawa orang salah satu gerbang Sumatera ini supaya ngaku kalau dia sebagai pamannya untuk menghadap saya, karena waktu itu Jul mau nagih utang, mau nagih gaji. Dia bawa orang gerbang Sumatera itu mengaku sebagai pamannya Jul supaya ngaku, ya dia tujuan awalnya gitu. Ya kemudian dia nanya itu saya ceritakan ya nggak sejauh cerita itu Dalam gitu kan. berita. Ya apa namanya, yang jelas kami nggak mau ikut campur lah masalah itu gitu kan, dan kami sangat menyayangkan juga berita itu sampai dinaikkan. Iya, karena Umi, saya kan, maka saya bilang Umi itu sama Abi sama saya kenal bagus, saya bilang. Maka saya bilang nanti saya ke sana karena berita yang beredar ini Umi secara nggak langsung kan di sini menghakimi dia. Ini salah satu contohnya Jaya ya. Ungkap fakta perjalanan JK tipu dan panjang tangan. Kami ini sebenarnya nggak sejauh itu, makanya saya agak di toko manisan Ustadz AA, berarti kan secara tidak langsung bahwasanya pondok pesantren ini membicarakan bahwasanya Jul itu dulu tukang maling, panjang tak makanya. ingin menyampaikan bahwa dalam hal ini pesantren atas nama pribadi saya pribadi dan atas nama pesantren kami nggak ikut campur urusan antara Jul dengan pemilik gerbang Sumatera. Saya nggak kenal dengan gerbang Sumatera dan saya nggak tahu urusannya bagaimana. Saya nggak mau ikut campur lah. Yang jelas kami nggak mau ikut campur. Kalaupun ada berita yang tersebar pada saat itu, kami hanya sekedar bercerita yang untuk tidak diberitakan. Dan kami tidak tahu kalau berita itu disebarluaskan dan tanpa seizin kami sama sekali. Kami sangat menyayangkan berita itu kenapa disebarkan. Pesantren kami ikut campur yang jelas. Udah masing-masing aja lah. Nggak usah libatkan pesantren dalam urusan ini. Ya, adapun yang salah yang benar itu gimana hukum nanti kan. Kami nggak mau ikut campur, nggak ada di pihak manapun kami pesantren dalam hal ini. Jadi pada saat media itu menyebarluaskan atau mengunggah berita tersebut tidak ada izin dulu dari pihak pesantrennya. Tidak izin. Tidak tahu, tahunya dari orang lain. Kalau untuk berita yang menyatakan bahwasannya Zulkifli ini telah mencuri uang puluhan juta, itu betul tidak? Kami hanya bercerita tadi tuh melalui obrolan saja yang untuk tidak diberitakan. Dan kalaupun ini kan kami nggak ada tuntutan apa-apa dengan keluarga Jul kan Ibu ya. Nah, kalau untuk berita bahwasannya pondok pesantren mengapresiasi Polres Lampung Utara atas penangkapan Jul, itu betul tidak? Pondok pesantren mengapresiasi seperti itu? Kebetulan pada saat datang itu tidak ketemu saya, itu ketemu orang tua, memberikan koran gitu ya, dan ya kami nggak berkomentar apa-apa karena udah tahu sebelumnya gitu kan. Jadi ya udah masih berjalan seperti mengalir aja bahasanya kan, ya nggak ada. Kalau secara resmi mengapresiasi, bahasa resminya pesantren mengapresiasi itu kayaknya nggak ada. Nggak pernah ya. Nggak ada bahasa Abi itu bicara pesantren mengapresiasi Polres, itu nggak ada. Hanya sekedar ya udah bahasa Abi itu apa yang kamu tanam itu yang akan dipetik buahnya. Abi itu bahasanya begitu saja. Kalau harapan kita sendiri ya dengan adanya berita-berita yang beredar tanpa seizin pondok pesantren ini gimana? Ya kami harap sih beritanya segera dihapus, dicabut,
karena itu mencoreng nama baik pesantren. Dalam hal ini pesantren jangan ikut campur, tolong ya segera dicabut dan jangan melibatkan pesantren. Terkait dengan permasalahan ini semoga cepat selesai sih, segera selesai. Siapapun yang salah kami nggak mau ikut campur. Kami sampaikan lagi di statement kali ini, pesantren tidak mau ikut campur dalam permasalahan ini. Ya semoga cepat selesai. Semoga cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Ahmad Pak Anjir selaku kuasa hukum dari Zulkifli bin Bunyamin. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, meminta dan menghimbau kepada rekan-rekan media untuk tidak memframing pemberitaan yang dapat mempengaruhi penegakan hukum bagi klien saya. Dan saya sudah melakukan penelusuran ke yang bersangkutan, dalam hal ini aparat yang berkompeten dari RT, Kadus hingga kepala desa serta pengasuh pondok pesantren. Hasilnya tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum bagi klien saya. Bahkan pengasuh pondok pesantren sudah memberikan pernyataan tertulis kepada saya bahwa dirinya tidak pernah dirugikan oleh Zulkifli bin Bunyamin. Apabila masih adanya pemberitaan yang merugikan klien saya tanpa adanya koordinasi dengan saya selaku penasihat hukum, maka saya akan mengambil langkah hukum secara tegas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama siapa Pak di sini? Munir. Munir. Untuk di kampung kita ini sendiri Bapak sebagai apa Pak? Pengurus masjid. Pengurus masjid Pak ya? Apakah Bapak kenal yang bernama Saudara Zulkifli? Kenal. Kenal. Menurut pendapat nih ataupun dari pantauan sisi Bapak sehari-harinya, bagaimana perilaku saudara kita Zulkifli ini? Sepengetahuan saya anak ini bagus. Di dalam sehari-harinya termasuk dia ini dengan orang tuanya juga patuh. Setelah dia ikut di dalam pondok pesantren, selama dia ikut dalam pesantren tamat, malahan dia pulang. Secara kebetulan pas hari Lebaran dia dijadikan imam di dalam salat Idul Fitri. Sepengetahuan kita Pak, selama ini apakah pernah mendengar saudara Zulkifli ini melakukan perbuatan seperti mencuri ataupun dia pernah dikejar-kejar polisi Pak? Tidak. Tidak pernah Pak ya? Tidak. Jadi selama ini untuk di masyarakat sini sendiri, saudara kita Zulkifli ini, tanggapan Bapak tadi memang benar-benar tidak pernah. Ya bagus. Terima kasih Pak ya. Ya. Tapi bicara dengan siapa ini Pak? Pak Tarmidi. Kita di sini selaku apa Pak? Selaku kades nih Pak. Kades ini. Besar ya. Izin ini Pak ya. Apa kita tahu yang bernama Pak Zulkifli? Tahu Pak, warga kita ya. Warga kita. Zulkifli ini setahu Bapak anak yatim atau bagaimana Pak? Iya, dia anak yatim RK6 itu. Jadi keseharian Jul ini bisa dijelaskan nggak Pak? Kalau sekarang Jul kita, ya dia pulang dari pondok itu dia Pak, kita ngedengarnya dari merantau itu Pak ya. Nah sudah merantau kita ya nggak tahu kita pada kemana merantaunya gitu kan. Untuk perilaku Julnya apakah pernah terkait hukum ataupun pernah yang diberitakan pencurian, sepengetahuan kita bagaimana Pak? Kalau pengetahuan kita di desa ini, di Gunung Besar ini bagus dia Pak. Kita nggak dengar dia kan ada masalah ya pencurian segala macam dulu kalau tinggal aku dulunya gitu Pak. Jadi saudara Jul ini memang belum pernah ataupun tidak pernah mendengar bahwasannya pernah dikejar polisi atau yang kriminal Pak ya? Tidak pernah Pak, kalau di desa Gunung Besar ini tidak dengar. Atas nama siapa Pak? Idris Anwar. Kita di dusun ini sebagai apa Pak?
sebagai kepala dusun. Kepala dusun. Sudah berapa lama Pak tinggal di sini Pak? Saya tinggal di sini seumur saya tahunya. Seumur saya. Oh. Lahir di sini. Nah di sini. Jadi Bapak mengenali saudara Zulkifli bin Bunyamin. Kenal Pak ya? Kenal. Oh. Jadi selama saudara Zulkifli di sini, apa yang Bapak ketahui tentang perjalanan ataupun pandangan Bapak terhadap Zulkifli? Sepengetahuan saya dari kecil dia masih SD, saya tahu. Dan juga tidak ada yang istilahnya namanya yang dia mencuri, dan juga dia masuk pondok pesantren juga. Dia libur di sini ngisi di masjid sama anak-anak di masjid kerjanya. Azan juga ngaji kadang-kadang di masjid. Tapi nggak ada yang istilahnya namanya dia tuh apa perilakunya tuh yang tidak bagus gitu. Oh, jadi sepengetahuan Bapak selama ini saudara kita Zulkifli ini apakah pernah dia ini tersangkut masalah pencurian ataupun pernah dikejar-kejar polisi atau permasalahan lain Pak? Sepengetahuan saya tidak ada. Tidak ada Pak. Jadi Bapak di sini sudah seumur hidup Pak ya? Iya. Seumur hidup, berarti bukan tidak paham dengan keluarga besar Pak Zulkifli Pak? Iya. Oh. Bagaimana Pak?